Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Rohmatul Fitrana Anissa akan membahas mengenai reksadana. Apa itu reksadana dan bagaimana membelinya? Mari kita simak video berikut ini. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana sendiri dibedakan menjadi dua, yakni reksadana syariah dan reksadana konvensional. Di video kali ini, kita akan fokus pada pembahasan mengenai reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad kerjasama antar pemodal sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi. Jadi dalam reksadana syariah, efek yang dijadikan sebagai portofolio adalah efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Reksadana syariah memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus, antara lain, yang pertama, sesuai prinsip syariah. Investasi di reksadana syariah telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan aspek kesyariahannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, terjangkau. Unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit Rp100.000 saja. 3. Diversifikasi investasi. Reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek, sehingga memperkecil risiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Keempat, kemudahan berinvestasi. Investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena dikelola oleh manajer investasi. Kelima, efisiensi biaya dan waktu. Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan oleh manajer investasi. Keenam, hasil optimal. Imbal hasil investasi atau return sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. 7. Likuiditas terjamin. Pencairan dana atau likuid dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit penyertaan yang telah dimiliki. 8. Transparansi. Artinya, investor menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. Dan terakhir, legalitas terjamin. Produk reksadana syariah diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari OJK. Selanjutnya yakni mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah jika dilihat dari segi akadnya terdiri atas dua konsep hukum Islam, yaitu pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam pelaksanaan reksadana syariah menggunakan konsep akad wakalah di mana dalam hal ini pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sohibul mal atau pemodal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Pembelian reksadana syariah dapat dilakukan di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading syariah, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek yang mendapat izin dari OJK sebagai agen penjual efek reksadana. Jenis-jenis reksadana syariah. Ada 4 jenis reksadana syariah berdasarkan portofolio investasi, yaitu pertama,
Reksadana saham syariah. Reksadana saham syariah adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Efek saham pada umumnya memberikan hasil yang tinggi berupa capital gain dan dividen. Kedua, reksadana campuran. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas dengan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Artinya, melihat sisi fleksibilitasnya, baik dalam pemilihan jenis investasi serta komposisi alokasinya, reksadana jenis ini dapat berorientasi pada saham, obligasi, atau pasar uang. Ketiga, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat hutang. Efek yang bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bagi hasil seperti suku dan instrumen lainnya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Jenis reksadana ini cocok untuk tujuan investasi jangka menengah hingga jangka panjang dengan risiko menengah. Keempat, reksadana terproteksi. Reksadana ini memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai investasi awal. Dengan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku, reksadana ini cenderung diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang yang lebih aman. Pada pembahasan reksadana syariah, investor akan sangat familiar dengan kata nilai aktiva bersih atau NAB. Nilai aktiva bersih merupakan indikator untuk menentukan harga beli maupun harga jual dari setiap unit penyertaan reksadana. Perubahan dari nilai aktiva bersih ini dapat dijadikan indikator kinerja suatu reksadana. Apakah nilainya positif atau meningkat, atau negatif yang berarti menurun. Bank kustodian adalah pihak yang berwenang untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih dari reksadana. Nilai aktiva bersih juga merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil portofolio reksadana. Cara mengukur nilai aktiva bersih yakni nilai aktiva bersih pada periode T sama dengan total nilai pasar aktiva pada periode T dikurangi total kewajiban reksadana pada periode T dibagi jumlah unit penyertaan. Dalam melakukan investasi reksadana syariah, tentu, investor dan juga manajer investasi akan menghadapi resiko-resiko. Resiko ini antara lain risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana syariah. Kedua, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana syariah tersebut. Ketiga, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut. Selanjutnya, risiko pasar. Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Selanjutnya, risiko nilai tukar. Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Risiko terakhir yakni risiko inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli. Ada beberapa perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional menurut kategori pengelolaan, efek portofolio, mekanisme pembersihan kekayaan non-halal, dewan pengawas syariah, dan perjanjian atau akad. Dalam kategori pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah.
Kategori efek portofolio, reksadana syariah, investasi hanya pada efek-efek dalam DES. Reksadana konvensional, investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Mekanisme pembersihan kekayaan non-halal. Dalam reksadana syariah, terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal atau cleansing. Dalam reksadana konvensional, tidak ada yang namanya cleansing. Untuk kategori Dewan Pengawas Syariah, di reksadana syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Dan kategori terakhir, yakni perjanjian atau akad, reksadana syariah menggunakan akad syariah, dan reksadana konvensional menggunakan perjanjian konvensional. Sekian pembahasan mengenai reksadana syariah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.